belajar hari ini? Oke, hari ini kalian sudah tahu ingin belajar apa? Oh iya, sudah tahu kan ya, teks pidato. Oke. Kalian pastinya udah tahu dong, di setiap upacara bendera itu guru pasti ada yang maju ke depan. Nah, itu termasuk apa? Teks pidato. Betul, berarti kan dia menyampaikan sebuah pidato. Pidato itu pastinya nggak hanya di upacara bendera saja, tetapi ada di seperti acara perpisahan, kemudian ada yang tahu lagi apa? Lomba, bisa jadi pembukaan gitu kan. Pastinya memiliki tujuan-tujuan yang terkait dengan teks Pidato. Berarti hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato ya. Yang pertama itu ada pengertian teks pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu, disebutkan juga arti lain dari pidato yaitu wawancara yang disiapkan untuk diucapkan di depan banyak khayalak. Dengan kata lain, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu topik yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Oke, ada yang selanjutnya tujuan dari teks pidato. Ada berapa tujuan teks pidato? 4. Apa saja? Informatif, argumentatif, kreatif, persuasif. Oke, betul. Yang pertama itu ada informatif. Maksudnya dari informatif ini, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Pastinya di dalam teks pidato memberikan sebuah informasi. Nggak mungkin di dalam teks pidato itu nggak ngasih tahu apa-apa. Yang kedua ada argumentasi. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Nah, ini mungkin sebuah teks pidato itu meyakinkan pendengar agar pendengar bisa mendengar secara lebih lama dan tidak boring. Selanjutnya ada rekreatif. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Mungkin udah paham lah ya, bersifat menghibur itu kayak mana? Pastinya mungkin ada candaan ataupun lain sebagainya. Yang keempat ada persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis teks pidato sesuai dengan tujuannya. Yang pertama ada pidato informatif. Ada yang tahu pidato informatif ini apa? Belum. Oke, pidato informatif ini adalah pidato yang bertujuan menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada pendengar. Sama seperti tadi, teks pidato informatif ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada para pendengar. Yang kedua ada pidato deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa secara jelas. Yang selanjutnya ada pidato persuasif, bertujuan mengajak atau mempengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu. Yang keempat ada argumentatif, bertujuan meyakinkan pendengar melalui alasan dan fakta yang logis. Yang kelima itu ada pidato rekreatif. Ada yang tahu? Menghibur pendengar. Ya, betul. Suasana yang menyenangkan. Oke. Yang selanjutnya ini ada struktur teks pidato. Ada berapa struktur teks pidato? 3. Yang pertama ada Pembukaan. dua isi, tiga penutup. Oke. Yang pertama itu ada pembuka. Pembuka ini pastinya ada salam, kemudian ada salam sapaan hormat, kemudian ada pemantik. Dari sini pastinya pada bagian pembukaan mengandung salam pembuka, sapaan kehormatan, ucapan syukur, dan pengantar mengenai isi pidato. Jadi intinya itu pada pembuka ini salam dibuka dengan menggunakan bisa di adat Lampung itu biasanya tabikun, itu kan sebuah salam. Kemudian ada sapaan hormat, ini mungkin lebih spesifik kepada orang yang memiliki jabatan atau yang lebih tinggi lah, kayak di sekolah kita pasti menghormati kepala sekolah dan guru. Selanjutnya ini ada pengantar mengenai isi pidato, ini sebuah pemantik agar tahu pendengar kita ingin menyampaikan sebuah pidato. Yang selanjutnya itu ada isi. Bagian isi umumnya mengandung informasi penting yang ingin disampaikan dan diselingi dengan data atau fakta pendukung agar pendengar antusias.
Nah, ini maksudnya isi itu inti dari sebuah pidato. Jadi pastinya pidato itu harus mempunyai isi agar pidato itu tepat. Yang selanjutnya ada penutup. Pada bagian penutup umumnya mengandung kesimpulan dari pidato yang disampaikan, harapan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Intinya pada penutup ini yaitu kesimpulan mengapa kita menggunakan sebuah pidato untuk menyampaikan sebuah informasi kepada para pendengar. Yang selanjutnya ini ada langkah-langkah menyusun teks pidato. Ada yang bisa menyebutkan? Ada berapa langkah-langkah menyusun teks pidato? Yang pertama ada? Menentukan nama atau pembicaraan. Oke, yang kedua? Menganalisis audiens atau menentukan situasi. Yang ketiga? Memilih dan mengerucutkan topik. Yang keempat? Mengumpulkan bahan. Dari penunjuknya. Yang kelima? Membuat kerangka dari pidato. Yang keenam? Menggunakan secara detail. Oke. Jadi udah paham kan gimana cara menyusun sebuah teks pidato? Paham? Kalau udah paham berarti Bapak ingin kasih kalian sebuah tugas menyusun teks pidato, kemudian menentukan struktur-struktur yang tadi sudah dijelaskan. Jadi paham ya? Ya. Loh, katanya pengen Pak. Mau PR mau langsung dikerjain? Ikut mandiri Pak. Berkelompok ya? Assalamualaikum. Saya udah selesai Pak. Bapak. Sabar, Bapak dulu. Oke, Bapak kasih waktu ya selesainya kalian aja. Udah Pak. Lama-lama kita udah pintar Pak. Dah. Jadi nggak jadi PR aja ya, langsung dikerjain aja. Ya. Mau PS. Mau PR apa udah dikerjain udah selesai masih jadi PR? Siapanya mau PS aja Pak? Semuanya Pak. Semua. Oke, Bapak ya, Bapak baca dulu. Bagusan Pak. Iya Pak. Penuh itu Pak isinya Pak. Ya, hebat-hebat ya anak Bapak ini. Iya Pak. Oke, tadi kita udah belajar apa aja dari teks pidato? Cara menyusun teks pidato. Ya, betul. Terus? Habis pun pembuka, betul, struktur. Kemudian ada cara langkah-langkah menyusunnya. Jadi oke. Kesimpulannya, pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan, informasi atau ajakan kepada halayak secara lisan dengan tujuan tertentu. Agar pidato dapat disampaikan dengan baik dan efektif, diperlukan penyusunan yang sistematif, mulai dari menentukan tema, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, hingga berlatih menyampaikan pidato dengan persiapan yang baik. Pesan yang disampaikan agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh pendengar. Oke, mungkin cukup ya materi kita hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan Bapak di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.